Terbujur kaku bentuk malam melintang. Tertutup mataku namun cahaya semakin terang. Jiwaku mengambang tinggi terus melayang-layang. Nyawaku dirampas namun kita yang jaya perang. You morin gak sih temen SMP I dulu? Iya, you share ya. Duduk. Gimana kabar you sekarang, Mor? Gimana kegiatan sekolah aman? Aman, lo lagi di mana? Masih sama si guru kilat? Masih. You tahu gak sih, sekarang materi ya makin banyak loh. By the way, you sekarang lagi ada materi apa tuh? Sekarang lagi belajar materi visual proklamasi sih. You apa? Sama, juga lagi belajar tentang proklamasi. Tapi you pernah gak sih, Mor, kayak ngerasa ya, gimana ya rasanya tuh kayak menjelang hari proklamasi kemerdekaan gitu? Pasti deg-degan banget ya si Share. Apalagi waktu itu kondisi lagi kacau banget kan. Jepang baru nyerah, Belanda juga belum sepenuhnya pergi. Iya, baru baca ya. Jadi ternyata sebelum menjelang hari kemerdekaan, ternyata Soekarno dan Hatta ada kayak kejadian semacam penculikan gitu loh. Jadi si Soekarno sama si Hatta itu dia kayak dibawa gitu mau ke Rengglas Dengklok sama pemuda-pemuda. Oh iya, I tahu tuh. Soalnya para pemuda pengen proklamasi dibacakan secepatnya kan, tanpa tunggu izin dari Jepang. Mereka khawatir Jepang kayak masih berpengaruh gitu. Bener, tapi Soekarno sama Hatta kan nggak mau terburu-buru ya. Nggak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan, nggak mau gegabah. Nah, makanya dari itu sih, Mor, kayak Soekarno sama Hatta itu kayak berusaha buat kayak berhati-hatilah dalam memilih pilihan mereka kan. Terus kayak makanya si Soekarno sama si Hatta itu mereka dibawa balik lagi ke Jakarta setelah mereka negosiasi. Dan malamnya mereka diskusi di rumahnya Laksamana Maeda kan ya. Padahal dari yang udah I baca, ternyata Laksamana Maeda itu perwira Jepang loh. Bener banget, Mor. Tapi tahu nggak sih, baiknya Laksamana Maeda itu karena dia mau ngebantu dan ngejamin para pahlawan itu seperti Soekarno, Sayuti Melik, Fatmawati, Muhammad Hatta, dan lain-lain tuh untuk membuat teks proklamasinya itu di rumah Laksamana Maeda ini loh, Mor. Makanya Soekarno dan Hatta tuh kayak ngerasa beruntung banget gitu loh, kayak mereka bisa bertemu dengan Laksamana Maeda ini karena seperti yang kita tahu ya, dulu Jepang kan sempat menjajah Indonesia. Nah, maka dari itu Laksamana Maeda kan seperti yang bilang tadi kan, dia tuh dari Jepang kan sebenarnya. Makanya itu yang buat Soekarno dan Hatta tuh fun fact tuh mereka terkejut gitu loh. Kenapa? Karena sebelumnya kan emang Indonesia dijajah sama Jepang, tapi Laksamana Maeda ini baik, malah mau membantu Soekarno dan Hatta untuk membuat teks proklamasi dan menyediakan sarana dan prasarana, yaitu berupa rumahnya Laksamana Maeda ini untuk membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mbak. Nah, jadi si Soekarno yang nulis proklamasinya dibantu sama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo itu untuk menyusun kalimat teks proklamasi. Juga dibantu sama Sayuti Melik yang mengetik si teks proklamasinya. Juga Fatmawati yang menjahit bendera kemerdekaan Indonesia. Nah, dan yang bikin I salut tuh, mereka bisa nyusun naskah proklamasi singkat, tapi punya makna yang besar banget. Cuma 2 alinea, tapi itu jadi titik balik sejarah kita. Gila banget gak sih? Gila banget sih, Moy. Tapi ya, fun fact nih, lu tahu gak sih kalau misalnya ya, ternyata Soekarno itu sebelum menjelang hari kemerdekaan, dia ternyata mengidap penyakit yang dinamakan malaria loh, Moy.
Oh iya, I tahu tuh. Waktu itu penyakit malaria lagi merajalela di mana-mana kan ya. Terus tahu I juga waktu itu belum ada obatnya kan. Bener banget, Mor. Apalagi ya, si Soekarno 2 hari sebelum membacakan teks proklamasi, dia tuh ternyata masih terbaring loh, Mor. Kayak dia masih kurang sehat gitu lah. Masih pengaruh efek sakit juga kan. Tapi karena semangat Soekarno yang merajalela dan rasa nasionalnya si Soekarno yang menggebu-gebu, si Soekarno tuh kekeh buat dia membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1940. Dan karena kondisi Soekarno yang lagi kurang fit, dan beberapa orang juga mikir takut ada pemberontakan dari tentara Jepang, akhirnya awalnya harusnya proklamasi itu dibacain di lapangan Penda, jadinya dibacain di depan rumah Soekarno kan. Kalau nggak salah, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tanggal 17 Agustus 1945. Upacaranya juga sederhana banget ya sih, nggak semewah upacara sekarang. Bener banget sih, Mon. Lu tahu nggak sih, dia tuh cuman dilaksanainnya ya, tempatnya itu kayak cuma ada tiang bendera darurat doang sama bendera yang sudah dijahit oleh Fatmawati, Mon. Tapi kenapa ya? Bingung banget deh. Rasanya tuh kayak momen itu tuh monumental banget gitu. Gila, keren banget ya, semangat dan daya juang mereka tuh luar biasa banget. Sekarang kita tinggal nikmati hasil dari perjuangan mereka deh. Iya, makanya penting banget sih, Mor, buat kita inget tanggal dan prosesnya. Tapi kalau misalnya inget tanggalnya doang kayak kurang gak sih, Mor? Kayak kita tuh harus sebagai pemuda-pemudi Indonesia tuh kita harusnya tahu dan mengingat gimana sih kayak perjuangan pahlawan-pahlawan kita di era proklamasi. Ya sih, bener banget. Kita harus tahu backstory-nya. Iya, soalnya kayak mikir-mikir kan kayak kalau misal nih kita cuma sekedar mengingat tanggal 17 Agustus tuh kayak hari kemerdekaan, itu kayak semua orang pasti tahu gak sih, Mon? Ya, Kayak kurang sih. kayak nggak cuman orang Indo doang gitu yang tahu, kayak orang luar negeri bahkan tahu gitu kan. Udah jadi hal basic ya. Iya. Mon, udah sore banget nih. Kayaknya Ayah harus pulang deh. Oh yaudah kalau gitu. Bye-bye, Shen. Bye-bye. Tunggu sampai tutup. Nanti kalau dia kebuka, yuk langsung jalan ya. Belum ketutup. Kita mau pulang guys, udah sampai bangkusan. Bye guys, kita balik.